Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kesombongan iblis yang hanya sesaat mampu menghapus ibadahnya selama ribuan tahun. Kisah iblis bisa menjadi cerminan bagi kita umat Islam untuk tidak berbangga dengan ibadah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Namun tidak banyak yang tahu kemanakah perginya iblis setelah diusir dari surga. Apakah kalian penasaran sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah malaikat gemetar saat melihatnya. Begini istana iblis setelah diusir dari surga versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Iblis seperti yang diketahui adalah termasuk bangsa jin, yang berarti yang tersembunyi, dan diciptakan dari api, yang telah hidup jauh sebelum manusia diciptakan. Menurut riwayat, iblis merupakan keturunan jin yang diselamatkan dan dipelihara oleh para malaikat ketika terjadi perang besar antara malaikat dan bangsa jin untuk memusnahkan bangsa jin yang saat itu hidup dan berkuasa namun berlaku semena-mena serta berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Nama asalnya adalah Azazil. Karena hidup dan dipelihara di lingkungan para malaikat, jadilah Azazil hampir mendekati perilaku malaikat. Bahkan karena ilmu dan kesalehannya, Azazil dijadikan sebagai tetua di lingkungan para malaikat. Mengutip kitab tafsir Maroh Labid atau yang masyhur dikenal dengan tafsir Al-Munir karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, serta dinukilkan dari Hasyiat As-Sawi atas tafsir Al-Jalalain. Dalam sejumlah riwayat terungkap konon iblis adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun dan tawaf mengelilingi Ars bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankannya dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz atau makhluk Allah yang termulia kepada iblis. Ada juga yang memberi gelar Azazil atau panglima besar malaikat. Di langit pertama sampai ketujuh, iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Sahabat beriman, jika iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Awalnya, iblis termasuk dalam salah satu penghuni surga yang doanya terkabul. Bahkan karena kemujarapan doanya yang ampuh, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan agar para malaikat memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, malaikat Israfil berkeliling mengitari surga dan mendapat tulisan yang membuatnya sedih dan merasa ketakutan. Isi tulisan tersebut adalah seorang hamba meski telah lama mengabdi akan tetap mendapat azab dari Allah
jika melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Tak ayal sahabat beriman, tulisan itu membuat malaikat yang lainnya ikut merasa sedih dan takut. Manakala itu kemudian menimpa mereka, dan suatu ketika Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Seketika semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan Azazil atau si iblis. Mereka justru membangkang, menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam dengan kesombongannya. Sejak saat itu iblis dijadikan sebagai simbol dari kesombongan, takabur, dan berbangga diri. Karena penolakannya itu, Allah memerintahkan agar iblis meninggalkan surganya. Namun banyak yang tidak mengetahui di mana letak atau tempat tinggal iblis di dunia. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, penggoda manusia itu, ternyata memilih dan membangun sendiri istananya. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Syayyad. "Dia telah melihat singgasana iblis," sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Kesombongan iblis tidak hanya membuat dirinya dilaknat Allah Subhanahu wa taala, namun ia juga terusir dari surga. Dan setelah diusir, akhirnya iblis pun mulai membangun istananya di lautan. Iblis memilih lautan karena luasnya mencapai 3/4 dari luas bumi. Tidak seperti bangsa jin lainnya yang biasanya hidup di tempat-tempat kotoran, selokan, sumur tua, kamar mandi, sungai-sungai, pulau kosong sampai kamar-kamar yang kosong. Iblis sebagai sang raja di Raja Setan mempunyai dan hidup pada banyak istana yang dipunyainya. Sangat besar dan sebagiannya terbuat dari kristal. Telah diriwayatkan bahwa ketika dalam suatu perjalanan pengikut Dzul-Qarnain sampai pada suatu tempat yang banyak airnya dan tampak satu pulau di kejauhan, mereka melihat suatu kaum yang berkepala anjing, taringnya keluar dari mulut mereka seperti nyala api. Dari kejauhan pula sahabat beriman, mereka melihat sebuah istana yang terbuat dari kristal yang sangat terang. Ketika Dzul-Qarnain bermaksud menaklukkan mereka, Bahram sang filosof melarangnya. Karena barang siapa masuk ke dalam istana, mereka akan tertidur dan tidak akan pernah bangun lagi. Sungguh mengerikan, karena itu adalah salah satu istana iblis. Namun dari satu buah istanalah yang menjadi markas besarnya, iblis mengendalikan seluruh kegiatan pasukannya. Dan markasnya ada di sebuah tempat di kedalaman samudra. Di dua lautan mengalir dan kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Sebagaimana seorang raja yang mempunyai kerajaan yang sangat besar, iblis pun dibantu oleh para menteri-menteri, pemerintahan, dan kantor-kantor yang besar. Di antara wakil-wakil iblis yang utama adalah Sabar, setan dari bangsa jin yang bertugas mendatangi orang-orang yang kesusahan dan tertimpa musibah agar berkeluh kesah, mencaci maki, dan berputus asa.
setan yang selalu berusaha mencerai-beraikan ikatan perkawinan. Dia adalah anak kesayangan iblis. Al-Awar, setan yang bertugas spesialis untuk urusan perzinaan, yang memperindah bagian bawah tubuh wanita ketika mereka keluar rumah dan bertanggung jawab terhadap dekadensi moral. Maswat, setan yang bertugas menciptakan kebohongan besar atau kecil, isu, fitnah, desas-desus, dan gosip. Zal-Nabur, setan yang bergentayangan di pasar, mengobarkan caci maki dan permusuhan, perselisihan, dan bunuh-membunuh. Iblis, sahabat beriman, setelah diusir dari ars Allah, memang sudah bersumpah akan menggoda dan menyesatkan umat manusia agar menjadi teman mereka di neraka. Iblis mengungkapkan bahwa sebaik-baiknya mereka adalah yang telah berhasil menggoda manusia, sehingga keduanya bercerai tanpa sebab yang dianggap dalam syariat, yang menunjukkan bahwa perceraian suami istri termasuk di antara perbuatan yang sangat disukai oleh iblis. Naudzubillahi min dzalik. Sebagai perkataan Rasulullah yang disampaikan dalam ceramah Dr. Khalid Basalamah, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas surga. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, "Saya telah melakukan godaan ini." Iblis berkomentar, "Kamu belum melakukan apa-apa." Datang yang lain melapor, "Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah atau talak dengan istrinya." Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, "Sebaik-baiknya setan adalah kamu." Sahih Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tetap baik-baik saja ya sahabat beriman, dan dijauhkan dari pengaruh setan yang terkutuk. Nah, itulah tadi malaikat gemetar saat melihatnya. Begini istana iblis setelah diusir dari surga. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah ragu sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.